Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Aku kaya. Hai guys, udah lama nih gue nge-upload film gaib dari Flying Fish. Apalagi kalau bukan azab. Tapi sebelum itu mari kita absen dulu buat para azab di saweria.com. Ada Sultan Gali Kubur Keliling, Si Botak, Raradit, Megawati, Ketua Partai, Naku, Begunal Mega, Grim Lili, Pakan Ternak Azab, sedikit info Arsi, Riki Maru, Mamang Bi, Puan Maha Kuasa, Puani Sasi, Mahesa Ryukun, Titit, Hatari, dan Hayabusa jualan. Buset dah, banyak bet dah. Tapi makasih ya guys sudah dukung gue. Oke, tanpa berlama-lama lagi, skui. Film yang isinya tentang penyiksaan dan kematian ini dibuka dengan ketua skuad angkot bernama Aldi tanpa taher, dimana kala itu ia sedang menagih setoran ke para barudak buildernya dengan cara memaki-maki mereka dikarenakan setorannya. Buset dah, 5.000 rupiah. Lu narik angkot apa narik motor keluar dari parkiran bang? Hasil para builder ini pun hanya bisa diam tak mampu melawan, apalagi suara-suara mereka tak memiliki damage sama sekali. Ya karena rakyat kismin, jadinya si Aldi pun memberi peraturan baru, siapa yang paling banyak setorannya akan mendapatkan giveaway baju partai yang ada banteng. Ketika di rumah, Aldi pun kembali mengamuk, mencurahkan isi hatinya yang membGST-kan itu ke istrinya. Namun setelah sang istri memberi solusi dengan menurunkan harga setoran, si Aldi malah nambah ngebacot. Lalu datanglah Bapak Aldi dengan cosplay menjadi guru gae karena rupanya jabatan juragan angkot yang Aldi miliki itu pemberian warisan dari bapaknya yang kini pensiun akibat kakinya cedera setelah menendang Madara hingga menuju samudera tempat kapal tetanus tenggelam. Terserah aku dong mau pasang tarif setoran berapa. Ya ilah, udah untung dikasih warisan. Dari sini kita belajar bahwa sukses di usia muda itu perlu backupan orang tua kaya cuy. Di sisi lain, para member angkot Aldi pun mulai bermusyawarah ingin melakukan peng-open waran ke rumah Aldi karena tak terima tarif setorannya seharga skin legend. Dimana bapak ini asik pakai ngigit tusuk gigi nggak tuh? Udah kayak cool boy aja lu bang. Dimana saat bapak ini mau open war, datanglah Aldi yang membuat mental mereka seketika ciut. Apalagi kebetulan saat itu para builder ini disogok menggunakan beras bansos, sehingga cangkem mereka tak jadi melakukan open war dengan Aldi. Ya ilah, beras apaan tuh pakai plastik kiloan? Itu nyumbangin beras apa gula? Kalau mereka macam-macam, udah bang, lu pecat-pecatin aja bang. Wah, pinter. Kalau semua dipecat yang kerja siapa, Blok? Malam harinya ada anak seorang minion yang tiba-tiba cosplay jadi Wakanda Forever. Namun karena kedua orang tua minion ini tak memiliki uang untuk mentransfer anaknya ke rumah sakit, mereka pun hanya bisa mengikhlaskan sampai kapan si anak mengcosplay dirinya menjadi warga Wakanda Forever sebelum akhirnya meninggal dunia. Aku juga bingung, tapi harus bagaimana lagi? Lah, mereka udah tahu kismin, kenapa nggak daftar BPJS ya? Emang nggak siap buat berumah tangga kayaknya nih orang. Mereka cuma tahu ngecas doang. Pagi harinya bapak minion ini pun kedatangan teman circle-nya, di mana mereka bertujuan untuk membawa dana bansos ke bapak ini agar si anak bisa ditransfer ke rumah sakit. Dan sungguh membagongkan di sini, biasanya kalau udah seorang anak sakit udah dipastikan meninggal dunia, tapi wah gila, tumben kali cuy. Kok tidak ada kalian, anak tuh belum tentu bisa diselamatkan. Biasanya terlambat doang buat ngobatin penyakit yang ujung-ujungnya mati. Tapi ini tumben kali loh. Namun beroja senang, si Begunal Aldi pun tiba-tiba bisa ngespon di sana. Entah kenapa bisa tiba-tiba muncul di sana. Ya mungkin Aldi seorang guguk jadi bisa ngendus bau builder. Oh iya juga ya, sifatnya aja kayak anjing. Dan karena melihat para builder bersantuy ria di rumah sakit, mereka pun seketika disuruh bubar untuk bisa mencari pundi-pundi rejeki supaya Aldi makin gacor parah dan bisa merilis album barunya yang berjudul Nah itu dia, lagu pembawa petaka. Messi pun sampai nggak jadi ke Indonesia. Kemudian ketika sampai di rumah, nambah ngamuk lagi si Aldi setelah mendengar kalau istrinya ikutan menyumbang dalam pembelian nyawa anak minion tadi. Alhasil mendengar kebaikan dari cangkem istrinya membuat emosi Aldi pun memuncak sampai membatasi uang jajannya yang awalnya seharga 1 tiket Ultimate Coldplay menjadi 1 buah skin Starlight. Wah,
Apaan murah amat 150 per bulan? Malam harinya datanglah Bapak Aldi setelah mendengar kalau Aldi tak bersikap baik dengan para builder angkotnya, di mana si bapak ini mencoba memberikan ilmu kebaikannya berharap bisa meresap sedikit aja masuk ke dalam hati Aldi. Tapi sayangnya Aldi yang memang keturunan seorang dajjal super premium sedari lahir, ia pun langsung memberikan ultinya ke bapaknya yang bahkan kata-katanya agak ngeri karena bisa sebagai bayangan untuk calon PRD di masa depan. Masa kejayaan bapak itu sudah habis. Sekarang biarin aku yang ngatur mereka. Agak ngeri ya kata-katanya. Yuk bisa yuk, jangan salah pilih. Bapak kan sudah kasih wewenang aku untuk mengatur bisnis angkot ini. Wewenang sih wewenang, tapi kalau nggak mensejahterakan karyawan ya lu bos apaan anjir? Selesai berdebat dengan bapaknya, si Aldi pun menjumpai para Johnson yang ultimate-nya tak habis-habis, di mana Aldi ini berniat mencabut item room dari mobilnya agar dirinya bisa menjadi orang paling kaya di kampung sana. Biar aku cepat jadi orang paling kaya di kampung ini. Kaya di kampung doang, kalahin 9 naga dong. Keesokan harinya minion kesayangan Aldi pun memberi kabar kalau ada seorang builder yang mencoba melakukan demo hingga berdarah-darah. Asik, kayak ketua BEM aja dah. Dimana katanya builder bernama Topan itu mulai ingin menghasut builder yang lainnya agar mau ikutan melakukan demo berdarah-darahnya. Alhasil dengan emosi memuncak, Aldi pun langsung mendatangi The King of Topan, mencoba melakukan tumbukan Aldous-nya, tapi beruntung datanglah pasukan si Topan yang mencoba melerai baku tumbuk itu hingga Topan pun bisa selamat dari pendilitannya. Saya akan bikin perhitungan sama kalian. Ciah suren, rugi jadi MC lawan minion doang pakai suren. Di rumah istri Aldi pun begitu baik dengan bapak mertuanya, layaknya kakek Sugiono dengan para cucu-cucunya. Asik. Bahkan mertuanya yang kekurangan energi pun dengan baik hatinya istrinya langsung mengantarnya ke kamarnya. Mau ngapain tuts? Enggak canda. Setelah mengantar si mertua ke kamar, istrinya pun sekarang mampiri Aldi dan mencoba mengobrol menggunakan bahasa manusia. Namun apa daya karena Aldi ini 90%-nya adalah anjing, ya tentunya dong ia tak mengerti apa yang dikatakan istrinya sampai ia melokotkan diri dari sana karena katanya ingin kursus belajar bahasa manusia. Makanya Aldi itu sifat jangan kayak anjing. Selesai bercakap dengan Aldi, istrinya pun begitu kaget saat masuk kamar mertuanya karena ternyata si mertua kelebihan daya energi akibat kebanyakan dicas. Hasil dengan tenaga 2 orang woman, mereka pun mencoba membawa si bapak ke rumah sakit dan sungguh beruntungnya si istri mengepik dokter perempuan sehingga kondisi bapaknya pun tak dinyatakan wasted, melainkan hanya kritis. Ya sama aja sih, ujung-ujungnya bakalan mati, tapi setidaknya masih bisa menghirup udara segar lah ya. Uang dari mana untuk perawatan bapak? Buset dah, kerja jadi juragan dari muda sampai aki-aki. Masa iya kagak punya tabungan? Nah, Lia yang bingung mencari dana, ia pun mencoba meminta ke suaminya, namun bukannya uang yang ia dapat, melainkan sebuah ulti yang sangat tidak disarankan diucapkan di dunia nyata. Bapak itu udah tua, udah sakit-sakitan, udah bau tanah. Gila. Kejam bener cangkemnya, jangan ditiru ya adik-adik terkedik-kedikku. Kala itu karena si Aldi menolak, dengan terpaksa si Lia harus menggadaikan separuh ginjalnya demi melunasi pengobatan mertuanya. Bahkan ketika si bapak pulang, cangkem si Aldi lagi-lagi ngebacot dengan pemikiran layaknya seorang bayi. Kamu ngapain sih sibuk ngurus bapak terus? Kamu lupa ya ngurusin aku juga? Ya ilah bang, lu udah segede gaban gini mau diurusin apanya coba? Makan tinggal makan, masa iya masih pakai pempes terus diceboin? Dan karena saking cemburunya dengan si bapak, Aldi pun tak sengaja menghapus lagi dosanya dengan kata-kata yang membuat Eudora pun seketika murka. Gara-gara bapak tua ini, kamu jadi ngelawan sama aku. Iya, ntar lagi juga meninggal. Enteng bener dah cangkemnya ngomong. Nah di sisi lain, saat The King of Topan ini kerja, Johnsonnya pun tiba-tiba kelelahan akibat kehabisan ulti. Lalu cangkem seorang mama yang penting ngomong pun langsung memberikan tuturnya sampai membuat otak kalian seketika ngelek. Mobilnya mogok pak. Iya pak, gimana sih? Saya keburu telat ini. Si Topan ngomong apa? Ini si emak jawabnya apa? Udah dibilangin mobil nggak bisa jalan lagi.
Masih aja disuruh cepet-cepet. Hasil karena kejadian itu, Topan pun gagal gacor parah dan itu pun tentunya mengakibatkan dirinya kesal, apalagi saat sampai di tongkrongan. Para pasukannya pun juga bercerita kalau angkot-angkot mereka seketika mengalami mati rasa sampai tak bisa merasakan kelezatan bensin. Jadinya akibat seluruh angkot tak bisa hidup, Topan pun memberikan ide di luar, pokoknya di luar logika dah ini. Sekarang kita semua ke rumahnya Bang Saiful. Oke. Kita bawa mobil-mobil kita semua nih. Itu angkot kan nggak mau hidup. Lah, cara bawa ke rumah Aldi gimana, Topan? Kala itu mereka pun sampai di rumah Aldi yang entah gimana cara ini mobil hidup padahal tadi bilang mati total. Dan Broja ingin berdemo hingga berdarah-darah bagaikan ketua BEM. Saat Aldi keluar, wajah para minion ini pun seketika pucat memelas. Akibat keluh kesah mereka tak memiliki damage sedikit pun ke Aldi. Bahkan yang ada mereka langsung di-kick dari sana, menyuruh mereka mencari cuan sebanyak-banyaknya. Kemudian siang harinya Aldi pun meminta saran ke minion kesayangannya agar bisa memberi pelajaran si Topan. Lalu dengan berjinjit ria, anak buah Aldi pun membisikkan rencana G33 SPPKI-nya, di mana si Topan disuruh menggunakan angkot yang lain karena katanya mobil tersebut sudah diservis hingga daki-daki bautnya. Hasil mendengar itu, si Topan pun langsung beriding ria menggunakan si Blue Sky ini. Dan saat melewati rute pukulan berapi menyakitkan, rim angkot itu pun ternyata blong. Kok bisa nggak ngecek rim sebelum pergi ya? Tapi ya sudahlah. Jadinya nyawa Topan pun auto terdelete-kan saat itu juga. Dan kejadian ini pun disaksikan secara live oleh temannya yang entah kenapa kok bisa orang ini nge-spawn di sana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah, kok bisa mati ya? Padahal mobilnya nggak jatuh ke jurang loh. Padahal cuman kepentok tombak Moskov doang. Nah, ketika diantar ke rumah tanpa dibungkus dengan bubble wrap, istri Topan pun begitu kaget melihat kondisi suaminya yang sudah terbenetkan. Bahkan saya pun kaget ketika melihat adegan ini. Coba deh perhatikan dengan seksama. Nah, ini posisi tangan Topan kan nunjukin burketnya tuh ya. Dan saat minion ini selesai ngebacot, tara, tangannya ganti posisi dong. Bisa-bisanya standing gitu. Keesokan harinya setelah kematian si Topan, para builder Aldi pun meminta untuk resign karena takut nyawa mereka menyusul Topan. Bahkan minion kesayangan Aldi pun ikut-ikutan untuk resign akibat takut tak kebagian tiket menuju surga setelah mati. Nah, di rumah Aldi pun mengamuk tak karuan karena sekarang ia sama sekali tak memiliki member di usahanya. Sampai karena saking kesalnya, dengan lemparan maut si Aldi pun melempar bapaknya sendiri dengan sebuah titan. Namun beruntung si bapak yang sempat membeli immortal, walaupun sudah mencium lantai, ia pun bisa tetap bernafas dan gagal meet and greet dengan sang pencipta. Wah, itulah pentingnya saat kaya beli tambah nyawa ya guys. Biar hidup tuh nggak singkat-singkat banget. Di luar rumah, Aldi pun mendatangi salah satu buildernya untuk memaksanya kembali bekerja. Tapi karena si builder menolak, Aldi pun langsung mengunboxing rumahnya, lalu mengambil TV tabung si builder yang tanpa set-top box sebagai pengganti setoran hariannya yang belum terbayar. Ya ilah, ini hidup di zaman purba apa zaman penjajahan cuy? Nggak bisakah laporin polisi? Oh iya ya, gue jadi ingat kata-kata si abang ini dah. Lu punya duit, lu punya kuasa. Kuasa Israel ya guys. Kala itu karena Aldi membuat perkara dengan seorang minion level 1, siang harinya pasukan para minion itu pun langsung mengejar Aldi, di mana si Aldi langsung lari menuju hutan yang entah di mana otaknya kala itu bukannya lari pergi ke rumahnya aja. Hasil si Aldi pun sampai ke sliding lalu bergelantungan di sebuah kaki blerik. Dan si minion yang melihat kejadian itu bukannya menolong Aldi, mereka hanya bisa AFK sampai si Aldi pun jatuh. Lalu ternyata itu hanyalah mimpi. Gue kira beneran, ternyata mimpi. Nah, si Aldi yang kebangun, ia pun langsung menuju markas para Johnsonnya yang mungkin si Aldi ini udah tobat karena ia tiba-tiba ingin mengservis seluruh angkotnya seorang diri. Dan saat mengutak-atik mesin angkot, si Aldi pun baru ingat kalau ia nggak ngerti cara mengganti oli mobil. Goblok kali. Gimana cara benerinnya ya? Geblek bener. Udah tahu nggak punya skill, kenapa nggak dibawa ke bengkel aja, Saipul? Namun si Aldi yang tak gampang menyerah, ia pun sampai rela rebahan di beton demi bisa mengservis mobilnya. Dan setelah ketemu sebuah kabel,
Emang gebleknya Aldi kayak pipa ruci kah? Servis apaan kayak gitu, motong kabel doang? Setelah servis itu selesai, angkotnya pun jadi berjalan sendirinya. Ya karena mungkin tadi itu kabel rem. Lalu bisa-bisanya si Aldi malah bertanya-tanya. Tuh kan, gendeng kali nih orang. Dia yang motong kabel rem, dia sendiri yang bingung. Kala itu si Aldi pun sampai diseruduk oleh si angkot layaknya seekor banteng hingga si Aldi masuk ke sebuah sumur. Lalu kegeblekan Aldi pun kembali kumat, dimana kala itu ia tak sengaja mengguyur dirinya dengan satu drum oli yang lezat dan berbiji sampai merubah skinnya menjadi warna brodi. Beruntung datanglah sang istri yang mencoba menolong Aldi, tapi sayangnya tak bisa. Karena berat badan Aldi ditambah dosa-dosanya setara dengan satu truk tangki Pertamina yang berisi bensin full dream. Hasil hanya karena Aldi kejatuhan oli doang, membuatnya seketika meninggal dunia. Oli doang bisa ngebunuh bangke. Lagian seberat apa sih itu ditimpa dream gitu doang? Ya paling-paling juga patah tulang. Ini sampai mati. Emang di luar logika kematian di universe ini dah. Nah saat itu datanglah para warga untuk mengangkat Aldi yang disetubuhi dream oli. Namun apa daya, karena bubur udah jadi beras ya nggak mungkin dong. Maka dari itu si Aldi pun nggak bisa untuk ditolong. Nah ini aneh lagi. Bisa tiba-tiba ngespon di sini si bapak. Padahal dia kan lumpuh ya. Gimana cara dia turun tangga weh? Kemudian saat jenazah si Aldi dibawa ke rumahnya, para minion pun berusaha mendelete daki-daki oli beserta daki-daki yang menempel di kulit Aldi supaya bisa putih berseri saat berada di neraka. Ya kalau bisa kelap-kelip sih. Namun para minion pun akhirnya menyerah karena katanya noda oli di tangan Aldi benar-benar sudah permanen dan tak bisa dihilangkan. Pak Ustadz, bagaimana ini Pak Ustadz? Noda olinya nggak bisa hilang. Bapaknya lah, udah jelas-jelas digosok-gosok santuy gitu. Mana bisa hilang lah Bambang. Keesokan harinya saat para minion hendak melayat, mereka pun tiba-tiba memutuskan untuk surrender bareng-bareng setelah mengetahui skin Aldi sekarang sangat gelap bagaikan masa depan kalian yang suka rebahan. Tapi beruntung saat mau pergi, berflikerlah Pak Ustadz ke sana yang langsung memberikan cangkem no jutsunya hingga dari ceramah yang dilontarkan Pak Ustadz sekitar 8 jaman. Buset dah udah kayak full day school aja. Para minion ini pun akhirnya menyerah, tak jadi untuk surrender karena hati mereka seketika tersadarkan, lalu berniat ikut serta menyaksikan pengazaban yang akan terjadi saat si Aldi digiring ke pemakaman. Dimana bro jamu dimandikan, sebuah ulti Eudora kecampur Vale pun tiba-tiba muncul layaknya penguburan si Ononoh yang lagi viral. Sampai tombak Moskov pun ikut-ikutan jatuh menimpa tempat pemandian si Aldi. Tapi setelah Pak Ustadz membacakan doa-doa sucinya, mereka pun akhirnya bisa melanjutkan proses pemandian Aldi yang jika kita lihat dengan menggunakan Byakugan, aduh. Nah itu dia, kelihatan kan ngambil nafasnya? Yailah bang, tahan nafas dulu lah pas kamera nyorot ke abang biar bener-bener kayak mati. Masa gitu aja harus diajarin sih? Nah singkat cerita, ketika pengdeliverian si Aldi ke neraka, sebuah Johnson skin kolektor pun tiba-tiba menabrak keranda Aldi. Dan saat keranda itu dibalikan, tara! Jenazah Aldi pun tiba-tiba berflicker entah kemana. Kala itu Pak Ustadz pun harus mengerahkan tim pelacak jenazah, dimana dengan mengendus bau-bau dosa dari Aldi, akhirnya mereka pun bisa menemukan jenazah Aldi yang rebahan santuy di sebuah got sambil mengecerotkan seliter oli. Kemudian karena keranda si Aldi ini rusak, para builder ini pun bersusah payah membetulkan keranda Aldi karena harus mencari tutorial di YouTube dan juga Yandex. Tapi setelah berjam-jam akhirnya mereka pun bisa melanjutkan perjalanan yang tentunya karena perjalanan yang sangat jauh ini sampai menguras habis mana para minion akibat Pak Ustadz tak menghidangkan minuman kerating deng energi rusuh. Lalu dengan sisa-sisa tenaga para minion mereka pun berusaha hingga berhasil sampai di pemakaman, dimana beroja sampai mereka sudah dikabarkan kalau makam si Aldi tiba-tiba berubah jadi waterboom dengan air berskin bro.
Brody. Alhasil mereka pun harus berpindah dimensi lagi untuk mencari pemakaman yang no efek-efek klub dari ikan terbang. Dan saat sampai, Pak Ustadz pun mulai mencangkul tanah untuk memastikan kalau tempat ini tak berisi efek-efek ikan terbang. Lalu setelah menggali hingga ke inti bumi, tiba-tiba sebuah kejutan dari Vale pun muncul, membuat para warga di sana tiba-tiba berdugem ria sampai membuat jenazah Aldi berguling-guling seperti babi guling, lalu masuk ke dalam makam dan terkubur mati-mati. Hasil kesempatan ini pun dipakai oleh para builder untuk menguruk makam Aldi secepat mungkin, sehingga film pun bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Wah, makasih ya para builder, berkat Anda mata saya bisa diselamatkan dari kepunahan. Sumpah, mending gue nonton film ide bisnis cuy daripada film azab. Masa iya kecebur oli doang, kegedik dream doang mati. Oke, pesan mortalnya di sini, jika sudah diberi warisan oleh orang tua, gunakanlah sebijak mungkin ya supaya tak seperti Aldi. Jangankan bijak, mati pun tak bijak. Dan bagi kalian yang merasa memiliki bos seperti Aldi, cobalah untuk mengasah kekuatan cangkem kalian, karena sampai kapan kalian betah ditindas dengan berbagai macam peraturan di perusahaan yang menurut kalian tidak manu akal. Maka dari itu Tuhan memberikan kalian cangkem untuk berbacot di depan atasan, serta jika atasan tak terima, Tuhan sudah mempersenjatai kalian dengan 2 alat tempur, yaitu tangan, untuk melakukan baku gedik dengan orang-orang yang menindas kalian. Sesat. Tapi intinya, stay wak-wak guys.